Sahabat finansial, apa kabar Anda hari ini? Setelah melalui keputusan The Fed yang memangkas suku bunga, pekan ini 23 hingga 27 September masih diwarnai euforia kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat itu. Pelaku pasar keuangan global menantikan opini pejabat The Fed yang berbicara di berbagai forum. Mereka juga mencermati rilis PMI manufaktur Amerika Serikat yang masih kontraksi dan bisnis sektor jasa yang juga melemah. Bersama saya, Yuniars Malina, inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Sejumlah pejabat Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mendukung penurunan suku bunga acuan lagi. Jika inflasi Amerika Serikat mereda, The Fed diprediksi akan pangkas suku bunga 2 kali sebelum akhir tahun. Para pejabat Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mengatakan keputusan menurunkan suku bunga acuan pada pekan lalu sebesar 50 basis poin sudah tepat. Inflasi Amerika Serikat yang membaik dan pasar tenaga kerja yang semakin pulih mendorong anggota Federal Open Market Committee atau FOMC untuk melonggarkan kebijakan moneter. Deputi Gubernur The Fed Adriana Kukler mengaku terus mendukung The Fed untuk menurunkan suku bunga acuan. Ia bahkan akan kembali mendorong The Fed untuk memangkas suku bunga jika inflasi Amerika Serikat terus terkendali mendekati target bank sentral itu. Sementara itu, Gubernur The Fed Jerome Powell memastikan penurunan suku bunga dilakukan untuk melindungi pasar tenaga kerja dan mengurangi tekanan harga konsumsi publik. Senada dengan pejabat The Fed lainnya, Gubernur The Fed Bank of Minneapolis Neil Kaskari memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat akan menurunkan suku bunga sebesar 1/4 poin dari 2 pertemuan yang tersisa di tahun ini. Ini mengisyaratkan The Fed akan kembali memangkas suku bunga sebanyak 2 kali hingga akhir tahun 2024. Menurut Kaskari, jika terjadi pemangkasan pada pertemuan November dan Desember nanti, ini akan menjadi titik awal yang mencerahkan. Itu mengacu pada perkembangan inflasi Amerika Serikat yang terus mendingin mendekati target 2% The Fed. Pekan ini, pelaku pasar keuangan global juga disibukkan dengan rilis data PMI manufaktur Amerika Serikat. Data tersebut menunjukkan kinerja yang melemah, di mana sektor manufaktur masih di posisi kontraksi hingga mencapai titik terendah dalam 15 bulan. S&P Global merilis laporan kinerja sektor manufaktur dan jasa Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Laporan tersebut memperlihatkan kinerja sektor manufaktur yang melemah dan masih berada pada posisi kontraksi terendah dalam 15 bulan. PMI manufaktur turun ke posisi 47 pada September 2024 jika dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada posisi 47,9. Sementara ekspektasi pasar memperkirakan PMI manufaktur naik ke posisi 48,5. Kondisi ini merupakan bulan ketiga berturut-turut kontraksi manufaktur Amerika Serikat dan menjadi laju tertajam lebih dari 1 tahun. Penurunan disokong merosotnya permintaan barang baru sejak Desember 2022. Sementara itu, PMI jasa Amerika Serikat turun ke posisi 55,4 pada September 2024. Sebelumnya pada Agustus 2024, PMI jasa berada pada titik 55,7. Di sektor jasa ini, arus masuk bisnis baru tetap kuat meski berada di bawah level tertinggi dalam 27 bulan. Data pesanan ekspor barang juga meningkat. Meski demikian, keyakinan bisnis melemah karena adanya kekhawatiran prospek perekonomian yang masih belum stabil. Kemudian, ketenagakerjaan di sektor jasa juga menurun. Kondisi ini terjadi akibat banyak perusahaan yang kesulitan mengganti pekerja yang mengundurkan diri. Tidak stabilnya perekonomian di masa mendatang juga membuat banyak perusahaan kesulitan. Masih dari negeri Paman Sam, pelaku pasar keuangan global dikejutkan dengan indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat yang tak terduga turun pada September 2024. Kondisi tersebut menjadi penurunan terbesar dalam 3 tahun terakhir. The Conference Board merilis indeks sentimen konsumen Amerika Serikat yang turun 6,9 poin ke posisi 98,7 pada Selasa waktu setempat. Ini merupakan penurunan terbesar sejak Agustus 2021. Angka ini berada di bawah semua perkiraan para ekonom dan pelaku pasar. Penurunan dipicu oleh kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja dan prospek perekonomian yang masih belum stabil.
Sementara itu, ekspektasi konsumen per 6 bulan turun menjadi 81,7. Penurunan ini dipengaruhi melemahnya pasar tenaga kerja dan tingginya biaya hidup yang terus menekan keyakinan konsumen. Kondisi ini membuat indeks tetap jauh di bawah level sebelum pandemi. Sebelumnya, laporan pasar tenaga kerja juga ikut andil mempengaruhi kebijakan suku bunga Bank Sentral The Fed. The Conference Board juga merilis presentase konsumen yang mengatakan bahwa pekerjaan masih melimpah. Persentase itu turun untuk bulan ke-7 berturut-turut menjadi 30,9%, yang merupakan persentase terendah sejak Maret tahun 2021. Sementara itu, proporsi yang mengatakan bahwa pekerjaan sulit didapat naik menjadi 18,3%. Ini tertinggi sejak awal tahun 2021. Kita beralih ke Asia. Bank Sentral Cina, People Bank of China, PBOC memangkas suku bunga loan polisi tenor 1 tahun sebesar 30 basis point menjadi 2% pada Rabu waktu setempat. Pemangkasan tersebut menjadi penurunan suku bunga terbesar sejak tahun 2016. People Bank of China, PBOC, memangkas suku bunga loan polisi tenor 1 tahun yang umumnya dikenal sebagai Medium Term Lending Facility atau MLF sebesar 30 basis point menjadi 2% pada Rabu waktu setempat. Langkah ini menandai penurunan suku bunga MLF yang terbesar sejak Bank Sentral Cina itu menggunakannya sebagai penuntun arah suku bunga pada pasar keuangan sejak tahun 2016. Sebelumnya, pelaku pasar keuangan telah diprediksi akan memangkas suku bunga MLF ini. Pemangkasan suku bunga ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi China yang semakin melemah. Pemangkasan juga merupakan bagian dari stimulus yang diberikan pemerintah China dan diumumkan oleh Gubernur PBOC Pan Guosheng. Selain pemangkasan MLF ini, paket stimulus yang diberikan pemerintah China meliputi pemangkasan suku bunga 7-day reverse repo rate sebanyak 20 basis point menjadi 1,5%. Kemudian pemangkasan rasio cadangan kas minimum bank sebesar minus 50 basis point menjadi 9,5%. Ini bertujuan membebaskan 1 triliun yuan untuk pinjaman baru. Dari Hong Kong, penjualan properti negara tersebut merosot tajam meski suku bunga turun. Penjualan turun 53% di 10 kawasan perumahan terbesar di Hong Kong. Saat ini penurunan suku bunga belum mampu memacu pemulihan pasar properti Hong Kong. Data akhir pekan kemarin menunjukkan penjualan properti Hong Kong turun ke level terendah dalam 2 bulan terakhir. Kondisi ini berlangsung di saat sejumlah bank menurunkan biaya pinjaman. Data Centaland Property Agency Ltd yang mengukur kinerja pasar properti memperlihatkan penjualan properti turun 53% di 10 kawasan perumahan dalam 8 minggu terakhir. Pasar properti Hong Kong berada di bawah tekanan biaya pinjaman yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melemah. Kemudian harga-harga yang turun ke level terendah dalam 8 tahun terakhir. Para pengembang, penjual, dan agen properti telah mengandalkan suku bunga yang lebih rendah untuk meningkatkan permintaan guna mendorong pasar bergairah. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Yuni Arsmalina pamit undur diri. Sampai jumpa.